Sahabat Kombi, senang sekali Riri kembali hadir untuk temenin sahabat Kombi di Kombi, Komunitas dan Hobi. Kali ini Riri berada di Galeri Hasil Hutan Provinsi Kalimantan Barat, yang dimana tempat ini adalah tempat bersantai penduduk kota Pontianak, apalagi tempat ini juga bisa digunakan untuk jogging track para penduduk, tentunya warga-warga kota Pontianak. Dan ada sesuatu yang spesial nih sahabat Kombi, karena hari ini tepatnya di Galeri Hasil Hutan Provinsi Kalimantan Barat. Setelah ini kita akan keliling dan lihat hasil lukisan dari perupa Kalimantan Barat. Tapi jangan kemana-mana, kita akan balik lagi di Kombi hanya di TVRI Kalimantan Barat. Karya di belakang ini adalah karya saya yang berjudul Terhimpit Modernisasi. Karya ini berceritakan tentang sebuah rumah yang dihimpit oleh gedung-gedung yang sangat monoton. Nah, orang-orang yang berada di rumah itu terlihat sangat bahagia, lalu orang-orang yang berada di luar rumah itu terlihat sangat kaku. Dikarenakan mereka yang memiliki gaya hidup yang sangat monoton, sementara orang-orang yang berada di dalam rumah itu memiliki kehidupan yang lebih ceria. Dia berwarna hanya di bagian tengah karena dia yang terhimpit di antara gedung-gedung yang monoton itu. Dia sangat ceria gitu, karena itu alam. Sementara di luarnya itu kan nggak ada tumbuhan, nggak ada apa di kota itu kan. Jadi ya warnanya lebih monoton gitu yang di luar daripada yang di dalam, yang lebih ceria, lebih hijau, dan orang-orangnya ya lebih bahagia ya di dalam. Saya kerjakan sekitar 3 sampai 4 hari. Dikerjakan juga dengan buru-buru karena sudah batas waktu pengumpulan ya. Saya sebelumnya nggak pernah ikut pameran seni. Ini karya pertama saya. Dan untung saja dari dulu memang ingin mengikuti gitu, namanya ajang pameran, ingin belajar seperti itu. Dan paslah ada kesempatan di sini. Dan tema-tema di sini kan ada mengangkat beberapa tema, kayak ada segala flora, ada fauna, ada segala budaya gitu. Nah kebetulan saya pilihnya tuh, ambilnya tuh ya fauna, jadilah harimau ini gitu. Pertama saya tuh bingung gitu, mau gambar macannya gimana. Tapi waktu saya coba-coba bikin-bikin,
Langsunglah kata segala ponakan saya, ini harimaunya kok gemuk ya, dia bilang. Nah, terus tiba-tiba saya dapat ide gitu, oh ya jadi buat aja ini harimaunya gendut. Soalnya setiap kali saya lihat berita atau apa, harimau itu kebanyakan kan kehilangan habitat kayak, atau ada yang kekurangan segala makanan atau apa. Makanya dengan saya bikin karya ini juga saya berpikir gitu, seandainya aja kalau alam kita tuh lestari atau apa, maka saya buatlah banyak tumbuhannya. Jadi kalau seandainya flora kita terpelihara, alam kita terpelihara, maka segala fauna-fauna di habitatnya juga bakalan semuanya sehat-sehat begitu. Harapannya seperti ini, makanya banyak segala daunan, segala pohon-pohon, kantung semar, segala apa begitu. Dan jadilah segala fauna juga terpelihara dan sehat. Tujuan harapannya seperti itu, makanya namanya harimau unggul gitu. Judulnya Maskot Kalbar, menceritakan tentang kebudayaan dan hewan-hewan langka yang ada di Kalimantan Barat. Ada batik Dayak sama batik burung enggang. Itu menggambarnya pakai pulpen sama spidol permanen. Kalau untuk sketsanya kita pakai pensil dulu. Batik Dayaknya sih yang paling susah. Karena buat lengkungannya tuh biasa ada yang ada yang susah gitu bentuknya. Saya memamerkan dua karya saya. Nah, yang pertama ini berjudul Kala Itu di Pasar Parit Besar. Nah, ini bisa kita lihat tampak pasar pada tahun 1948. Kala itu masih ada tenda-tenda yang seperti dari bahan daun-daun. Lalu di sini juga ada seperti tenda-tenda juga. Di sini masih terlihat vibes-nya masih di zaman dulu ya. Nah, di sini ada seperti kayak bangunan Belanda. Yang di sini juga ada seperti jembatan. Nah, di sini saya memang hobinya menggambar Pontianak di tempo dulu ya. Nah, kalau yang ini menceritakan tentang Borneo Woman ya. Jadi saya ngambil ikon dari Pontianak ini, ya ini wanita Pontianak yang aslinya yaitu budaya Melayu, yang ini ada Tionghoa, yang ini ada Dayak. Jadi Tidayu ini saya gabungkan menjadi gambar abstrak. Nah, di sini ada warna kuning yang artinya Melayu ya. Nah, di sini juga ada warna merah. Warna merah itu menandakan ada Dayak, ada Chinese juga kan. Di sini juga ada tulisan Ancestral Heritage yang artinya warisan nenek moyang kita ya. Jadi di sini harus kita jaga, harus kita budayakan, jangan sampai budaya ini hilang. Jadi saya akan terus membuat karya yang tentang budaya, tentang Pontianak tempo dulu, agar orang-orang di luar Pontianak, di luar Kalimantan Barat bisa mengenal budaya di Pontianak dan mengenal sejarah yang tempo dulunya. Gambar sendiri itu dia ada pakai makeupnya, yang ibunya itu anaknya pakai topi.
Ibunya mau ke hutan dan anaknya mau ke hutan juga. Tidak ada kata Umi, tidak usah itu, tidak bisa diwarna hitam-hitam aja. Sekarang ini saya mengambil tema alam dengan lingkungan. Di sini saya memperlihatkan natural alam yang lebih alami lah. Terutama saya fokuskan ke air terjun. Kemudian saya juga di sini mengangkat suasana alam yang masih murni. Dari dulu saya paling sering kanvas, umum lah ya, kanvas ataupun kertas. Nah, memang untuk media vinyl kali ini saya baru pertama kali. Pertama kali pada saat menggunakan teknik ini memang agak canggung juga karena belum terbiasa ya, karena licin, kemudian permukaan yang kasar seperti parut. Ini mata spidol bisa habis. Jadi kita bisa hampir 1 lusin menggambar yang media 1,5 kali 2 meter. Saya mengangkat dengan judul Antara Harapan dan Kecemasan. Jadi di sini saya mengangkat alam sebagai tempat berteduh. Nah, di situ memang harus kita jaga ketika memakai ataupun menggunakan hanya seperlunya saja. Jadi di situ di sini gambar ini menceritakan penggunaan alam yang tidak berlebihan. Nah, di sini ada ornamen Dayak. Jadi untuk mengidentitaskannya bahwasannya saya menceritakan alam Kalimantan. Dan juga ada beberapa simbol-simbol yang saya hadirkan di sini. Ada sirkuit elektronik karena saya ingin mengangkat kita sudah memasuki zaman eranya digital. Kompak itu kumpulan dari semua teman-teman yang pelaku seninya untuk membentuklah komunitas. Jadi sehingga kita menemukan kalimat kompak itu singkatan dari komunitas perupa Kalbar. Jadi disingkat itu kompak. Nah, kompak ini tujuannya untuk berkesenian di Kalbar. Jadi beberapa seniman sampailah anak pelajar kita rangkul ya, kita ajak mereka untuk berkarya bersama, menciptakan mengadakan pameran-pameran di kota Pontianak sendiri. Dan ini kompak ini baru berdirinya baru sekali ya, karena dulu kita itu namanya Aliansi Perupa Kalbar. Iya, dulu namanya aliansi. Jadi karena ada pergantian ketua, jadi akhirnya kita bentuk lagi namanya kompak. Nah, kompak ini akan berkelanjutan mengadakan pameran-pameran selanjutnya. Semoga apa yang kita inginkan kita berikan untuk daerah Kalimantan Barat ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Harapan kita ini sebenarnya untuk menjadikan generasi seterusnya itu agar terlibat atau menghidupkan dunia kesenian, terutama seni rupa lah. Seni rupa di Kalbar agar bisa sama seperti Pulau Jawa. Dan Kalbar bisa mengapresiasi karya-karya putra-putri daerahnya itu sendiri.
untuk kegiatan ini sendiri adalah dalam rangka menyemarakan bulan menggambar, tepatnya di bulan Mei. Dan ini dilaksanakan memang hampir dari 150 komunitas yang ada di Indonesia. Dan saat ini Kompak juga ikut aktif di kegiatan pameran drawing itu sendiri. Di kali ini kegiatannya sendiri, peserta yang ikut ataupun andil dalam pameran ini berjumlah 78 anggota ataupun peserta dengan sekitar 135 karya yang ditampilkan di kesempatan pameran drawing Kompak on Drawing di 2024 ini. Kalau khusus untuk pesertanya sendiri, memang ini karena bentuknya adalah bentuknya adalah edukasi juga, hubungannya dengan pendidikan, maka peserta-peserta itu selain dari komunitas Kompak, kita juga mengundang dari para pelajar yang juga bisa ikut aktif dalam pameran di kesempatan kali ini. Lebih banyak tambahannya adalah dari para pelajar. Kalau dilihat dari kemarin persis ketika pembukaan ataupun malah ketika persiapan pendisplayan. Jadi kan memang ini hampir seminggu sebelum pelaksanaan kita sudah mulai display. Hampir sebagian besar itu malahan mereka sudah mulai antusias bertanya-tanya, mulai sudah ada yang selfie, sudah ada yang posisinya merekam record karya-karyanya, aktivitasnya itu. Jadi dari awal juga mereka antusiasnya sudah bagus. Karena saya pikir kalau biasanya yang jogging track ataupun menggunakan area jogging track hanya untuk olahraga sekalipun, mereka akhirnya menemukan suatu suasana yang baru atau view yang lebih beda dibanding yang biasanya. Nah itu saya pikir jadi daya tarik tersendiri dan mereka juga sangat senang dengan yang karya-karya yang sekarang dipajang di Galeri Hasil Hutan. Di penggunaan bahannya sendiri itu memang sebutannya adalah sebagai media aja untuk bisa menampilkan masing-masing karya. Yang pasti memang pameran ini dari para perupa itu meresponnya dengan menampilkan karya drawing terbaiknya, walaupun secara teknik mereka punya teknik beda-beda dan juga penggunaan alat yang beda-beda. Jadi ada beberapa perupa itu yang menggunakan media spidol, kemudian juga ada tambahan dengan pulpen. Yang pasti itu adalah media-media yang bisa digunakan karena bentuknya adalah permanen, sehingga tidak luntur oleh air dan aman ketika dipajang di area pameran. Persis kalau untuk ukuran itu request dari peserta. Malahan memang panitia memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengeksplor lebih, untuk menggali potensi masing-masing, apakah mereka bisa dengan ukuran yang besar, lebih besar pun kita kondisikan. Dan secara penataan ataupun display koleksi-koleksi yang mereka buat itu memang kita siapkan sesuai dengan permintaan para perupa. Mereka maunya berada di sudut mana, kemudian penempatannya cocok dengan apa yang ada, yang beberapa titik itu menyesuaikan dengan area lingkungan yang ada di sekitar situ. Memang ini menjadi agenda rutin setiap tahun di setiap bulan Mei, sehingga kita dari Kompak itu berharap pameran ini akan terus berlangsung, walaupun nantinya tidak hanya di area outdoor, akan ada mungkin bentuk inovasi-inovasi baru yang sifatnya akan kita tampilkan khusus untuk mengadakan pameran drawing itu sendiri. Kebetulan tema untuk kegiatan ini juga salah satunya adalah alam dan budaya Kalimantan Barat. Jadi saya mengambil objeknya lebih ke alam yaitu faunanya dari Kalimantan Barat. Ini orangutan. Nah kebetulan waktu melihat situasi lokasi untuk kegiatan ini kan banyak pohon, jadi terpikir untuk membuat sesuatu yang sifatnya bisa menyambung dengan karya yang akan saya buat. Jadi ya menyatu. Ini kalau kita perhatikan gambarnya merespon dari cabang pohon
cabang pohon yang sudah ada, terus menggambarkan orang hutan. Nah, kebetulan waktu karya ini saya buat, awalnya ini juga ada buah pisang yang sedang dipegang. Namun beberapa hari dipajang, akhirnya mungkin buahnya kemakan binatang atau orang, nggak tahu. Yang jelas buahnya sampai yang saya datang sekarang hilang dan habis. Tinggal sisanya ada di bawah. Sebenarnya pisang yang saya pasang juga itu bagian dari karya, biar bisa bercerita. Secara hasil keseluruhan juga, ini juga masih terhitung minimalis. Ya karena memang juga saya berpikir karya drawing juga nggak harus yang full penuh. Yang penting unsur-unsur garis kita sudah tampilkan, itu sudah mencukupi itu dibilang sebuah karya drawing. Ini karya saya mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang lain. Memang ini saya ambil tekniknya teknik drawing, cuman ini pengerjaannya bukan manual, bukan dalam media yang manual, tapi dia ini masuknya di digital. Walaupun teknik yang digunakan, walaupun mediumnya itu digital, kan tetap ini dikerjakan ya seperti layaknya drawing pada medium manual. Nah, ini kebetulan kalau detail dari konsep yang saya angkat untuk gambar saya ini sendiri, selain budaya juga ada tentang alamnya. Kalau tentang alam itu kan dari burungnya ini yang saya pakai itu burung ruai. Nah, untuk budayanya sendiri ini burung ruainya ini di Kalimantan Barat itu kita punya legenda bahwa burung ruai itu sebetulnya adalah asal muasalnya itu dari seorang putri yang sengaja ditinggalkan oleh kakak-kakaknya yang iri karena si putri ini sangat disayang oleh sang raja. Jadi dia ditinggalkan di hutan. Ketika dia itu ingin pulang tapi tidak menemukan jalan pulang, akhirnya si putri ini bertemu dengan yang istilahnya yang menunggu hutan gitu. Jadi dia diberi sayap lah, intinya dia diubah menjadi burung untuk kamu bisa pulang gitu. Makanya menurut legenda si putri ini pada akhirnya menjadi burung ruai yang cantik gitu. Jadi ini temanya saya sebetulnya ini lebih ke ilustrasi ya, ilustrasi daripada legenda burung ruai. Dan yang menjelaskan secara legenda burung ruai itu asalnya dari seorang putri raja bungsu gitu, yang ditinggalkan kakak-kakaknya. Ya, demikian episode Kombi Komunitas dan Hobi kali ini. Dan untuk Anda yang ketinggalan dari awal sampai akhir, kalian bisa simak langsung aja di YouTube live streaming TVRI Kalbar. Riri dan yang bertugas undur diri, sampai jumpa. Dah.